Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya salah satu anggota dari kelompok 2. Kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Elaborasi Pesan pada Normalisasi Kekerasan Seksual Verbal dalam Perspektif Komunikasi Persuasif, di mana fokus studi kami ada pada mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya. Saya Resya Sarifah Cinta Aulia dengan NIM 255122011111046. Di mana hasil presentasi kami akan terbagi menjadi 5 bagian utama, ada abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Masuk kepada bagian abstrak, di mana penelitian kami ini berangkat dari kami melihat fenomena pergeseran kekerasan seksual akademik ke ranah verbal digital melalui normalisasi sexist jokes, yang mana kami ingin menganalisis karakteristik normalisasi kekerasan seksual verbal dan mekanisme pengolahan pesannya melalui perspektif ELM, di mana metode yang kami gunakan ada pada kuantitatif, deskriptif, eksplanatif, menggunakan purposive sampling terhadap 30 mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya. Kita masuk ke dalam bagian pendahuluan. Berdasarkan realitas digital baru saat ini, kita melihat bahwasannya kekerasan seksual akademik itu sudah bergeser ke kekerasan seksual verbal, dan orang-orang kerap menganggap bahwa lelucon seksis itu bagian dari hiburan dan candaan belaka. Padahal menurut UN Women 2022, penerimaan perilaku berbasis gender dalam komunikasi sehari-hari itu dapat meningkatkan toleransi terhadap kekerasan secara simbolik. Yang mana hal ini menegaskan bahwa secara tidak sadar kami akan membuka kembali ruang untuk kekerasan-kekerasan seksual verbal lainnya yang jauh lebih besar, dan hal ini akan menimbulkan dampak negatif seperti merendahkan martabat gender tanpa mempertimbangkan psikologis korban pada akhirnya. Kemudian penelitian ini juga menggunakan Elaboration Likelihood Model atau ELM untuk membedah bagaimana sebenarnya pesan lelucon seksis itu diproses oleh audiens atau mahasiswa FISIP UB, di mana ELM sendiri memiliki dua jalur utama. Yang pertama ada jalur sentral dan juga jalur periferal. Di jalur sentral sendiri, audiens akan menerima pesan itu secara mendalam. Mereka akan mengkritisi terlebih dahulu dan mempertimbangkan dampak baik dan buruknya dari pesan tersebut itu seperti apa. Namun di jalur periferal, audiens itu akan menerima pesan dan menelannya secara mentah-mentah, sehingga mereka akan berpikir secara dangkal dan tidak memperdalam dan tidak mengkritisi pesan tersebut itu terkirim dan diterima seperti apa. Makanya pada jalur periferal ini seringkali audiens ataupun masyarakat itu menerima lelucon-lelucon seksis itu sebagai sebuah lelucon saja yang dianggap sebagai suatu hal yang normal. Nah, berdasarkan penelitian kami sudah melakukan studi riset pada penelitian-penelitian terdahulu. Tepatnya ada 3 riset yang kami soroti di sini. Yang pertama ada menyoroti standar ganda persepsi gender secara sosiologis dan juga psikologis, menemukan tekanan sosial sebaya sebagai pemicu normalisasi, dan yang terakhir ada pada lelucon dianggap sebagai indikator kedekatan atau denial of injury. Nah, dari situ kami melihat bahwa ada celah antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan kami lakukan, di mana pada akhirnya kami menentukan bahwasannya tujuan penelitian kami ada pada untuk menganalisis proses elaborasi pesan dalam membentuk penerimaan publik terhadap candaan seksis di kalangan mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya, serta untuk membangun kesadaran kritis dan meningkatkan etika komunikasi di lingkungan akademik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.